berbeda level. Pakar sepak bola Malaysia menghimbau agar skuad Harimau Malaya tidak ikuti langkah Indonesia menurunkan pemain U22 di Piala AFF 2024. FIFA update ranking Indonesia hari ini. Skuad Garuda melesat jauh dan dekati timnas Vietnam. Sintayong turunkan pemain muda untuk Piala AFF. Media Vietnam malah sebut skuad Garuda menjadi pesaing kuat untuk meraih gelar juara musim ini. Nama Sadil Ramdhani dan Elkan Bagot mencuat jelang Piala AFF 2024. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pakar sepak bola Malaysia Zakaria Rahim berharap timnas Malaysia tidak meniru timnas Indonesia yang menurunkan skuad muda untuk Piala AFF. Sebab menurut Zakaria, level timnas Indonesia sudah berbeda sehingga sah-sah saja jika ingin menurunkan skuad muda. Sebelumnya memang beredar kabar bahwa timnas Malaysia akan menurunkan skuad muda seperti yang dilakukan oleh skuad Garuda untuk turnamen tersebut. Skuad Garuda diketahui sudah memanggil 33 pemain dengan rataan usia 22 tahun. Namun Zakaria menilai langkah ini tidak bisa diikuti oleh Harimau Malaya. Sebab menurutnya adalah sebuah kesalahan jika Federasi Sepak Bola Malaysia menganggap Piala AFF sebagai turnamen kelas kedua. Zakaria juga menilai timnas Indonesia sudah berada pada level yang berbeda karena sedang bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Zakaria mengatakan turnamen multi ajang SEA Games sudah cukup untuk mengetes kekuatan pemain muda Malaysia. Saya melihat daftar pemain tim Indonesia. Mereka hanya memanggil beberapa pemain dari tim utama. Namun sebagian besar masih tergabung dalam grup U22. Tetapi jangan meniru Indonesia. Mereka tidak menggunakan skuad terbaik untuk Piala AFF karena banyak bermain di level Asia, kata Zakaria Rahim. Lebih jauh, Zakaria mengaku tidak terkejut dengan keputusan timnas Indonesia menurunkan pemain muda. Namun dia kembali menegaskan Harimau Malaya harus memanggil pemain terbaik agar bisa membuka peluang juara di Piala AFF tahun ini. Hari ini FIFA mengumumkan secara resmi ranking FIFA edisi November 2024. Berdasarkan perhitungan laman footballranking.com, sudah terlihat bagaimana penampakan ranking FIFA timnas Indonesia saat ini. Hasilnya timnas Indonesia naik 5 peringkat dari posisi 130 ke 125 dunia. Timnas Indonesia naik 5 posisi setelah mendapatkan tambah 16,23 poin di ranking FIFA. Efek menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia. Ketimbang negara Asia Tenggara lain, ranking FIFA timnas Indonesia menjadi yang paling melesat. Malaysia terpantau hanya naik 1 posisi dari peringkat 133 ke 132 dunia setelah menang 3-1 atas Laos dan imbang 1-1 dengan India. Hal unik juga dialami oleh Vietnam. Meski tidak melakoni pertandingan, Vietnam naik 2 posisi dari peringkat 119 ke 117 dunia. Vietnam naik karena sejumlah negara yang berada di atasnya mengalami penurunan poin di ranking FIFA. Lalu bagaimana dengan timnas Thailand? Efek ditahan Lebanon dan Laos di laga uji coba, skuad Gajah Perang turun 1 posisi dari peringkat 97 ke posisi 96 dunia. Melihat kekuatan timnas Indonesia saat ini, berharap skuad Garuda terus melaju di ranking FIFA terbuka lebar. Menurut perhitungan, jika timnas Indonesia menyapu bersih 8 laga Piala ASEAN 2024 dengan kemenangan, timnas Indonesia akan naik 6 posisi, tepatnya dari peringkat 125 ke posisi 119 dunia. Timnas Indonesia bisa melesat lagi jika mendapatkan hasil positif di matchday ke-7 dan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar pada bulan Maret 2025 mendatang. Media asal Vietnam SOHVN menilai timnas Indonesia sebagai salah satu tim yang patut diwaspadai dalam ajang ASEAN Cup 2024. Meskipun banyak pemain timnas Indonesia berusia muda, mereka dinilai memiliki pengalaman yang sangat mumpuni di level internasional. 2 nama yang menjadi sorotan adalah Pratama Arhan yang masih berusia 22 tahun dan Asnawi Mangkualam yakni 25 tahun. Keduanya telah mencatat lebih dari 40 penampilan untuk timnas Indonesia. Arhan dan Asnawi juga sudah menjadi bagian dari skuad Garuda dalam 2 edisi terakhir turnamen yang sebelumnya dikenal sebagai nama Piala AFF. Selain itu, timnas Indonesia juga diyakini SOHVN akan diperkuat oleh 7 pemain yang aktif, bermain di luar negeri, dan beberapa nama yang berkontribusi mengalahkan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia. Salah satu bintang yang mendapatkan sorotan khusus adalah Marcelino Ferdinand. Di lini serang, potensi bahaya timnas Indonesia tetap menjadi perhatian. Striker utama Rafael Struijk masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Sintayong. Jika Rafael absen di fase grup, alternatif seperti Hoki Caraka dan Ronaldo Koate
masih dapat diandalkan. Namun jadwal padat ASEAN Cup dinilai menjadi tantangan bagi para pemain. Sementara itu diketahui Sintayong telah memanggil 33 pemain dalam skuad sementara timnas Indonesia. Mayoritas pemain berada di bawah usia 22 tahun, dengan sebagian besar berstatus debutan. Hanya 10 pemain yang sudah memiliki pengalaman bersama timnas senior. Meskipun komposisi ini membuat beberapa pihak meremehkan kemampuan Indonesia untuk bersaing di Piala AFF, media Slovakia menegaskan bahwa tim asuhan Sintayong tetap menjadi pesaing tangguh untuk memperebutkan gelar juara. Sadil Ramdhani dan Elkan Bagot kembali gagal rebut kepercayaan timnas Indonesia era Sintayong. Kali ini kedua pemain tersebut tidak masuk skuad Piala AFF 2024. Sadil menjadi satu di antara pemain abroad yang tampil cemerlang. Namun dia menjadi satu di antara pemain berkualitas yang kesulitan merebut kembali kepercayaan dari Sintayong. Tidak ada nama Sadil Ramdhani dalam daftar pemain timnas Indonesia yang diproyeksikan menjalani pemusatan latihan untuk ajang Piala AFF. Sadil Ramdhani kali terakhir masuk skuad Garuda pada laga persahabatan melawan Libya 28 Januari 2024. Saat itu winger 25 tahun tersebut hanya bermain 10 menit ketika Indonesia kalah 1-2. Sejak saat itulah Sadil tidak lagi dipercaya masuk skuad timnas Indonesia era Sintayong di berbagai ajang internasional, termasuk Piala Asia U23 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji mengatakan keputusan penceritaan Sadil murni berdasarkan pertimbangan Sintayong. Hal senada juga dialami oleh Elkan Bagot. Bek 22 tahun itu pun tidak kunjung mendapatkan kepercayaan Sintayong setelah menolak panggilan di babak playoff Olimpiade Paris 2024 pada bulan Mei silam. Sintayong memang dikenal sebagai pelatih tegas dan menjunjung tinggi disiplin. Ia tidak segan mencoret pemain yang melanggar aturan yang diterapkan. Sadil dan Elkan masih tetap terpinggirkan dan tidak masuk skuad timnas Indonesia era Sintayong. Sintayong memang lebih banyak mengandalkan para pemain U22 di turnamen Asia Tenggara edisi kali ini. Pemain timnas Arab Saudi Fahad Al-Muwallad mengalami koma setelah menghadapi timnas Indonesia pada Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Jika dihitung dari hari pertama dirinya mengalami koma, Fahad sudah sekira 72 hari tidak sadarkan diri. Fahad bermain 1 menit saat timnas Arab Saudi bermain 1-1 dengan timnas Indonesia di matchday pertama grup C, kualifikasi Piala Dunia yang berlangsung di Jeddah, Arab Saudi. Berselang 2 hari dari laga melawan Cina, Fahad terjatuh dari balkon rumahnya yang berada di Uni Emirat Arab, atau tepatnya pada Kamis 12 September 2024. Karena insiden ini, pesepak bola 30 tahun milik Al-Shabaab itu harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Berselang 72 hari dari kejadian, Fahad belum kunjung sadar. Hal itu disampaikan salah satu media Arab Saudi, yakni Football_Live. Sebelum mengalami insiden di atas, Fahad merupakan salah satu pemain senior di skuad timnas Arab Saudi. Ia tercatat telah mengemas 74 caps dengan koleksi 17 gol untuk skuad Asuhan Hefrenar. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.